Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain, channel yang akan membacakan kisah-kisah sejarah para ulama Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan berkaitan buku yang dikarang oleh Kiai Haji Buya Hamka dari Danau Maninjau. Bab selanjutnya sudah memasuki bagian ketiga. Bab pertama, yaitu Tuanku Imam Bonjol adalah gading yang bertuah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 7 November 1956 yang telah lalu, telah diperingati dalam suasana penuh hikmat hari wafatnya Tuanku Imam Bonjol ke-92. Saudara Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin dan saya diserahi memberikan kata kenangan atas perjuangan tuanku. Saudara Yamin dalam penutup katanya yang memakan waktu hampir 1 jam berkata, "Orang berkata bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Saya telah melihat kehidupan tuanku Imam dari segala segi yang dapat saya lihat karena perjuangan beliau serasa kejadian kemarin. Saya tidak melihat ada retaknya. Beliau adalah gading yang bertuah." Apa yang dikatakan oleh saudara Yamin itu dapat diterima apabila kita pelajari dengan seksama riwayat perjuangan tuanku Imam. Dia mencimpungkan diri ke dalam gerakan padri setelah sampai seruan tuanku nan receh dari Kamang ke Bonjol. Tuanku nan receh menerima pula pelajaran itu dari 3 tuanku yang pulang dari Mekah, membawa pokok pelajaran tauhid yang suci bersih menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering digelari dengan Wahabi. Nampak sekali kesungguhan hati beliau berusaha bagaimana supaya pokok ajaran itu dijalankan di Bonjol sendiri, tetapi tidak dengan kekerasan sebagaimana yang dilakukan di Kamang dan Agam. Lebih dahulu, beliau usahakan menyusun negeri Bonjol agar di dalamnya dapat dilakukan ajaran itu. Didirikan masjid yang besar. Di samping itu disusun pula persatuan yang teguh di antara pemangku adat, yaitu Nini Mama dengan tuanku-tuanku ulama. Diadakan Raja 4 Sela, 2 dari kalangan adat dan 2 dari kalangan syara, supaya berlakulah pepatah adat. Syara yang mengata, adat yang memakai. Perjuangan beliau mempunyai tujuan agar hukum dan ajaran agama berlaku di dalam masyarakat. Berlakunya ajaran agama tidak mungkin lancar jika tidak terdapat kesatuan yang rapat antara ulama dengan Nini Mama. Adat itu hendaklah diberi jiwa tauhid yang murni. Kekuasaan yang dipunyai oleh Nini Mama adalah alat yang sebaik-baiknya untuk memperdalam pengaruh agama ke dalam masyarakat. Sebab itu, Datuk Bandaro adalah seorang Nini Mama yang menjadi pengikut setia sampai mati dari tuanku Imam. Kekerasan yang dilakukan oleh tuanku nan receh sampai membunuh Uncu, adik ibunya sendiri karena melanggar hukum, tidaklah beliau sukai. Membunuh keturunan-keturunan bangsawan sebagaimana yang dilakukan tuanku Lintau tidak pula beliau setujui. Yang penting bagi beliau memasukkan pelajaran agama sampai mendalam di hati orang-orang yang terkemuka. Yang beliau cari ialah pengaruh ruhaniyah yang mendalam
sehingga di dalam kota Bonjol yang beliau dirikan itu ramailah masjid oleh orang-orang yang datang berguru dari seluruh pelosok Minang dan Mandailing. Bonjol dibuatnya sebagai satu contoh dari sebuah negeri yang di sana adatnya kawi, syaranya lazim dan alim sekitab, besar seandika, penghulu seundang-undang. Hukum asli yang telah ada tidak beliau tinggalkan. Boleh kita lihat jika raja-raja dan orang besar-besar Indonesia abad ke-18 dan ke-19 Masehi berjuang melawan Belanda. Menurut suatu susunan negeri dengan memakai raja yang kadang-kadang pemimpin-pemimpin itu sendiri menjadi raja, sultan, Amirul Mukminin sebagaimana Pangeran Diponegoro. Tuanku Imam memakai dasar yang asli di Minangkabau, yaitu kemenakan beraja kepada mama, mama meraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada kata mufakat. Kata mufakat itulah yang harus diisi dengan kehendak agama Islam. Tentang kedudukan beliau sendiri, dalam susunan itu tidak pernah beliau tuntut. Ia tidak meminta menjadi yang di Pertuan Pagaruyung, sebab ia bukanlah berdarah raja. Ia pun tidak meminta diktator ulama yang menentukan halal, haram, dan tidak boleh dibantah. Beliau hanya meminta supaya agama itu dirasakan, diresapkan di dalam hati sanubari, dibuktikan dalam perbuatan, dan dijelmakan dalam susunan masyarakat. Beliau sedia bersahabat walau dengan kompeni Belanda sekalipun, asal saja susunan masyarakat beragama itu tegak dan jangan diganggu. Jika ini kita pelajari, memang beginilah intisari dari kehendak Islam. Islam tidak memperkatakan bagaimana susunan satu negara, republikkah atau kesultanankah. Islam hanya mengemukakan inti bahagia satu masyarakat, yaitu syuro, yang berarti kata mufakat. Oleh sebab itu, naiknya Tuanku Imam dalam pandangan seluruh penduduk lembah Alahan Panjang adalah kenaikan yang wajar, yang tidak dicampuri ambisi-ambisi politik sedikit juga. Penduduk negeri, ninik, mamak, dan ulama memandang tidak ada orang lain yang layak dijadikan sebagai tuanku atau imam dan kepala dari Raja Empat Sela selain beliau. Demikian juga seluruh tuanku dan ulama Minangkabau akhirnya tidak pula menampak yang lain di kalangan mereka yang suci bersih, yang dapat menjadi tempat mengadu, melainkan beliau pula. Sehingga Tuanku Nan Receh sendiri berulang datang ke Bonjol meminta berkat pengestu beliau. Dalam tingkatan keagamaan yang disusun menurut adat Minangkabau, beliau naik sejak dari bawah. Nama kecilnya Ahmad Syahab. Setelah mulai berilmu diberi gelar Peto atau Pandita Syarif Mudo. Setelah itu bergelar Malim atau Mu'alim besar. Akhirnya sampai di puncak dengan gelar Tuanku Imam. Imam mempunyai dua fungsi. Pertama, imam ibadah di dalam negeri. Kedua, imam dalam perang. Tasbih, alatnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di tangan kirinya, dan pedang untuk menjaga hukum dan kehendak agama ada di tangan kanannya. Jika orang bertemu dengan dia, walau musuh sekalipun, seperti Kolonel Elaut ketika kedatangannya mencoba menaklukkan Bonjol yang pertama, tatkala berjumpa dengan Tuanku Imam, terpaksa berlaku hormat dan menyambut beliau dengan penuh khidmat. Sebab pada wajahnya nampak bayangan dari suatu pribadi besar yang patut dihormati. Waktu itu, Kolonel Elaut meminta Tuanku Imam menentukan siapa akan menggantikannya, sebab beliau telah tua.
Dengan senyum yang penuh arti, beliau menyerahkan urusan itu kepada Kolonel Laut. Saya serahkan kepada Tuan untuk memilihnya, sebab pilihan Tuan jugalah yang akan berlaku. Namun orang tua yang tawadu, tunduk dengan tidak melepaskan tasbih itu, bertukar menjadi harimau yang galak, bertempur mengayunkan pedangnya ke kiri kanan. Seketika kemudian ternyata pengkhianatan musuh. Setelah kejatuhan Bonjol yang pertama, beliau telah mengundurkan diri. Akan tetapi setelah nyata bahwa kehormatan agama tersinggung, masjid dijadikan tangsi serdadu, timbullah berangsang beliau. Beliau mengambil pimpinan kembali, padahal usianya sudah lebih 60 tahun. Sejak itu beliau tidak pernah takluk dan tidak pernah menyerah. Beliau hendak mati dalam pertempuran. Dalam perang merebut Bonjol yang kedua, 17 liang luka mengenai badannya. Penangkapan dirinya hanya dapat dilakukan dengan tipu daya jua. Tidak heran jika setelah ia dipindahkan ke Betawi, yaitu di Jakarta, dan tinggal di Kampung Bali, lekas sekali pengaruhnya berurat di sana. Terpaksa dipindahkan ke Cianjur, di sana pun lekas tertanam pengaruhnya. Maklumlah orang Sunda dengan ulama. Lekas ia dikirim ke Ambon. Di sana pun beliau dikeramatkan orang. Lekas dikirim ke Lutak, Manado. Setiap pagi hari Senin, beliau disuruh pergi apel ke kantor residen di Manado. Terpulaulah kampung Lutak itu sampai sekarang menjadi kampung Islam di antara kampung-kampung Kristen. Terdapat bekas surau tempat beliau mengajar dahulu. Sekarang menjadi tanah pekuburannya. Sekarang telah dibina makam beliau di pinggir kali Lutak yang deras airnya sehingga kedengaran gemerincihnya air mengalir dari makam pusara itu. Di pinggir kali itu terdapat sebuah batu hampar putih, tempat beliau melakukan sholat. Gemerincih air di sungai Lutak yang deras mengingatkan kita kepada derasnya air mengalir di sungai Batang Masang yang mengalir sejak dari lembah Alahan Panjang menuju Samudra Hindia. Semangat Tuanku Imam dalam perjuangan untuk agama dan tanah air tetap memberikan inspirasi bagi pejuang dari kalangan didikan agama di zaman kita sekarang. Demikianlah bacaan dari Gading yang tak bertuah alias Tuanku Imam Bonjol, yang cara berdakwahnya terinspirasi dengan gerakan tauhid yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun beliau di dalam sisi suka dengan bertasbih, tapi dalam hal manhaj, prinsip dakwahnya tetap yang diutamakan adalah tauhid, bukan perkara-perkara yang menjadi perdebatan seperti halnya tasbih ataupun yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode berikutnya episode berikutnya saya akan membacakan bab kedua, yaitu Basya Sentot di Minangkabau di dalam buku Pembendaharaan Lama bagian ketiga.